Ikan anglerfish adalah salah satu spesies ikan laut dalam yang cukup populer. Namanya kembali disebut-sebut setelah peristiwa kemunculan ikan ini di permukaan air, dan itu adalah hal yang sangat tidak lazim. Nah, kira-kira pertanda apa yang dibawa oleh ikan anglerfish ini sehingga ia bisa muncul di permukaan air? Mari kita ikuti investigasi berikut ini. Laut dalam selalu menyimpan rahasia yang menakjubkan. Salah satu spesies yang tinggal di dalamnya adalah ikan angler, yang biasanya hidup di kedalaman 2000 meter di bawah permukaan laut. Ikan-ikan yang hidup di bawah permukaan laut ini biasanya mempunyai bentuk yang tidak biasa, bahkan cenderung menyeramkan. Hal ini terjadi karena mereka perlu beradaptasi dengan lingkungan bawah laut yang ekstrim. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kemunculan anglerfish di permukaan laut Spanyol. Ikan yang muncul ini adalah spesies abyssal humpback anglerfish. Spesies ini bentuknya seperti spesies anglerfish yang biasa kita bayangkan sebelumnya. Alih-alih kita mengira bahwa ikan anglerfish ini berukuran besar, ternyata ikan ini berukuran relatif kecil, yaitu sekitar 20 cm atau paling besar 1 meter. Jadi, jangan pernah membayangkan kalau anglerfish ini bakalan sebesar ikan hiu, karena itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Lalu mengapa ikan anglerfish ini repot-repot naik ke permukaan air? Sudah pasti ada penyebabnya, karena ini adalah hal yang tidak biasa atau tidak lazim. Sebenarnya berbagai spekulasi muncul terkait munculnya anglerfish ini di permukaan laut. Para peneliti rupanya juga tertarik untuk mempelajari hal yang tak lazim ini. Faktor penyebab anglerfish naik di permukaan laut kemungkinan dikejar oleh predator. Walaupun anglerfish ini bertambang menyeramkan, bukan berarti anglerfish terbebas dari musuh-musuhnya. Ikan anglerfish yang juga disebut sebagai monster laut hitam ini biasanya dikejar oleh predator yang lebih besar, seperti misalnya paus pilot, anjing laut, singa laut, atau bahkan ubur-ubur. Saat dikejar, ikan angler akan berenang ke permukaan, dan sayangnya hal itu tidak membuat hidupnya lebih lama. Ikan angler akan segera mati apabila berenang di permukaan. Faktor lain yang menyebabkan ikan anglerfish ini berenang di permukaan adalah faktor lingkungan. Munculnya fenomena alam seperti misalnya El Niño, pergeseran arus laut, atau bahkan pencemaran laut bisa membuat ikan ini merasa tidak nyaman dan pada akhirnya mereka naik ke permukaan. Perubahan ekosistem laut juga bisa membuat ikan angler merasa tertekan. Kadar oksigen di dalam air yang menurun membuat anglerfish terpaksa naik ke permukaan laut. Selain hal di atas, ikan angler juga bisa mendeteksi keretakan yang terjadi di dasar lautan. Keretakan ini membuat suhu air berubah. Ikan angler yang terbiasa hidup di air yang bersuhu rendah pasti akan merasa tertekan dan terganggu, sehingga memaksa mereka untuk naik ke permukaan air. Pendapat lain juga menyebutkan mungkin anglerfish juga mengkonsumsi ikan yang memiliki gelembung renang, sehingga gas di dalam gelembung itu membuat anglerfish mengambang dan akhirnya juga naik ke permukaan. Dugaan-dugaan tersebut sampai saat ini tetap menjadi bahan investigasi para ilmuwan. Apalagi di tubuh ikan anglerfish yang ditemukan di Spanyol itu ada banyak luka, sehingga hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. Di dalam dunia sains ikan, diketahui ada sekitar 170 spesies ikan anglerfish. Namun sayangnya hanya 6 spesies yang bisa terdokumentasi. Karena memang ikan anglerfish ini sulit untuk ditemukan.
Sejatinya, anglerfish sudah dikenal sejak lama, yaitu sejak di abad 19. Sayangnya spesimen-spesimen yang ditemukan terkait ikan anglerfish ini kebanyakan sudah mati. Pada tahun 1837, sejenis anglerfish ditemukan terdampar di Greenland. Ikan ini dikenal dengan football fish, yang merupakan ikan anglerfish pertama di dalam dunia sains. Diketahui, anglerfish memiliki beragam bentuk dan mereka menamai sesuai dengan bentuk mereka. Kemunculan ikan anglerfish di Spanyol memang mengejutkan, dan ada pula yang mengaitkan kemunculan ikan anglerfish ini dengan mitos-mitos tertentu. Dalam budaya populer, ikan anglerfish yang muncul di permukaan laut dianggap sebagai pembawa kematian atau malapetaka. Konon cahaya yang dipancarkan dari lure atau pemancing mempunyai arti khusus, yaitu dianggap sebagai jebakan bagi roh-roh yang tersakiti. Faktanya, cahaya ini digunakan anglerfish untuk menarik mangsanya, mengingat mereka hidup di tempat yang gelap, sehingga mereka memerlukan cahaya untuk menarik mangsa-mangsanya. Ikan anglerfish yang baru saja ditemukan di Spanyol memang berukuran kecil. Namun, jangan salah, ikan ini sebenarnya bisa memakan makanan yang berukuran 2 kali lebih besar dari ukuran tubuhnya. Lalu mengapa bisa demikian? Nah, ini karena mereka memiliki rahang dan perut yang bisa diperlebar. Memang, kita tahu bahwa tampang ikan anglerfish ini cukup menyeramkan, dan mungkin orang-orang berpikir ikan ini adalah ikan yang sangat buas. Anglerfish adalah ikan-ikan karnivora, dan tentu saja mereka memakan ikan-ikan lain atau juga udang yang berukuran lebih kecil. Namun bukan berarti mereka berbahaya bagi manusia. Bahkan beberapa spesies anglerfish, seperti misalnya monkfish di Eropa dan Amerika Utara, sudah lama menjadi konsumsi manusia. Daging ikan monkfish ini cukup populer dan bisa diolah menjadi bahan makanan yang bernilai tinggi. Bahkan daging ikan monkfish ini dijual dengan bebas di pasar-pasar ikan. Mungkin kita berpikir bahwa anglerfish ini jarang diburu oleh manusia. Namun faktanya, anglerfish ini cukup rentan dengan penangkapan manusia, terutama spesies anglerfish betina yang berukuran cukup besar. Padahal kita tahu, populasi ikan anglerfish jelas tidak sebanyak ikan-ikan yang berjenis lain. Penangkapan secara berlebihan tentu akan berdampak buruk pada kelestarian anglerfish. Selain itu, aktivitas manusia yang sifatnya merusak lautan juga turut andil menurunkan populasi ikan anglerfish. Eksplorasi minyak dan gas di dasar lautan dapat mengubah ekosistem tempat anglerfish tinggal. Tentu saja kalau hal ini terus-menerus dibiarkan, eksplorasi terus dilakukan tanpa memperdulikan lingkungan, maka populasi anglerfish bisa punah. Kemunculan ikan anglerfish di permukaan laut Spanyol mungkin suatu pertanda yang tidak bisa kita abaikan bahwa sebetulnya ikan ini membutuhkan pertolongan akibat perubahan lingkungan yang cukup signifikan. Dan tentu saja, hal itu harus menjadi perhatian agar populasi dan kelestarian ikan anglerfish ini tetap terjaga dengan baik, sehingga perannya dalam ekosistem tidak bisa tergantikan. Dan tentu saja hal ini sangat berpengaruh di kehidupan manusia di masa yang akan datang. Nah, sahabat, demikian tadi ulasan tentang anglerfish yang muncul tiba-tiba di permukaan laut Spanyol. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya pendapat atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.